warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Halo rekan HIN Langsa, jumpa lagi dengan Humas Menyapa. Nah, kali ini seperti janji kita kemarin, setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Zainal Abidin MA, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, terkait dengan pengabdian dosen dan mahasiswa tarbiyah ke pelosok negeri. Hari ini kita menghadirkan perwakilan dari dosen dan mahasiswa yang melakukan pengabdiannya. Nah, di sesi kali ini kita akan tanya-tanya nih pengalaman dan apa saja sih yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa ketika mengabdi. Sebelumnya kita sapa dulu nih tamu kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Rita Sari MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Dipa. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, Ibu Rita ini adalah dosen di Fakultas Tarbiyah, program studi PGM ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ada tamu kita yang kedua, ada Taufikur Rahman. Ya, sesuai dengan yang tertulis di bajunya, itu adalah gubernur ya. Gubernur apa nih, Opik? Gubernur Fakultas Tarbiyah. Iya, jadi gubernur Fakultas Tarbiyah yang dari prodi apa nih, Opik? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam PAI. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik mau ketemu sama Bang Opik, silakan mendaftar ke PAI. Kalau Jangan misalnya lupa juga masuk ke PGMI ya. Iya, kok coba sama Ibu Rita. Iya. Oke, jadi ini kita langsung aja nih. Jadi ada kemarin kata Pak Zainal ada dua jenis pengabdian nih. Ada pengabdian yang dilakukan oleh dosen yang diadakan di Kemenak Aceh Timur. Iya. Sama pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa di dua kabupaten ya, Opik ya. Ya. Di Aceh Timur dan Aceh Citamiang. Nah, jadi kita mau tanya-tanya dulu nih persiapan yang dilakukan untuk pengabdian. Apa nih sebelum pengabdian apa nih harus dipersiapkan nih? Dari siapa dulu? Dari ibu dulu atau saya? Ada aja dulu. Dari saya dulu ya. Ya. Jadi persiapan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persiapan kami waktu melakukan pengabdian itu banyak sebelum kami mau menyusun ini. Yang pertama administrasinya, harus buat surat Satgas Covid. Satgas Covid Kota Langsa kita harus lulus. Udah urus Satgas Covid Kota Langsa, lupa dari Kota Langsa itu bilangnya ke Tamiang dulu. Karena kita ada pakai Kabupaten Tamiang. Nah, dari Tamiang dibilang lagi ke Aceh Timur, karena kita ada juga di Aceh Timur. Maka kita ada dua kabupaten juga, Aceh Tamiang sama Aceh Timur. Jadi ketiga ini harus kita buat surat Satgas Covid-nya. Nah, itulah sedikit yang agak rumit. Itu isi suratnya apa tuh? Surat izin membuat kegiatan. Oh, izin buat kegiatan. Buat kegiatan Berarti dari Satgas. pengabdian itu. Oke. Kan di sana kami biasa buat kegiatan segala macam kegiatan di sana. Ya, dari pembekalan langsung diisi oleh Bu Rita Sari. Karena cuman di situ bukan cuman beliau lah ya. Karena dosen-dosen lain nggak bisa. Jadi kami cuma meminta sama Bu Rita Sari, Bu, tolonglah pembekalan kami diisi. Apapun itu dari media, segala macam diajarkan. Sampai di sana pun seperti dibilang Pak Zainal kemarin, ada juga yang nggak bisa kelas 5 SD. Itulah ditaruh di mainannya, ditaruh huruf A di mainannya. Nanti dia main di situ ditengok, oh huruf A. Jadi dia bisa tahu tulisan bisa dia ngomong. Itu isi pembekalannya itu ya. Isi pembekalannya seperti itu. Bahkan ada yang diajarkan sama Bu Rita itu untuk disleksia. Oh. Untuk anak-anak yang nggak bisa baca tuh diajarkan pakai cermin. Nah, ngomong sama cermin. Nah, kita ada didampingi gitu, didampingi sama kita. Itu untuk persiapan dari sini pembekalannya. Terus ada konsumsinya. Nah, yang untuk konsumsi itu itulah yang sangat masuk di hati lah. Masuk di hati lah. Kenapa? Nah, kalau kita bilang pinjaman dari kampus kan nggak enak kan? Nah, payah kita untuk cari dari 3 desa itu kami satu desa itu 13 orang. Kalau satu goni beras kan nggak cukup. Minimal itu 3 goni beras lah untuk satu kampung itu. Nah, dari jarak satu kampung ke kampung yang lain itu lumayan lah, kita bilang 15 menit. Yang bawa kereta cuma saya sendiri yang bawa kendaraan. Jadi untuk menjangkau mereka ini, karena kami bawa persiapan 3 goni ini ya agak sedikit kewalahan lah. Nah, itulah. Itu dari berasnya, belum lagi minyak, belum lagi cabai segala macam, Indomie, telur, wah. Itu untuk konsumsi selama di sana. mahasiswa ya. Bukan untuk warganya ya. Bukan untuk warga. Nah, disitulah kami ada dikasih kemudahan sama Geci, sama Pak Geci, Pak Datuk lah. Kalau Aceh Tamiang Datuk, Aceh Timur yang Geci. Dibilang gini, kalian tempat saya sediakan. Nah,
terserah kalian mau kayak mana, mau masak di situ, mau ngapain di situ. Tapi ada beberapa seperti pribadi saya disediakan rumah, tapi di situ rumah warga. Awalnya kan kami nggak enak dimasakin terus segala macam, disediakan kopi, makanan, bahkan baju pun dicucikan seperti kata Pak Tuna kemarin. Sapu halaman tidak boleh, cuci piring nggak boleh, cuci baju pun nggak boleh. Ya, macam bukan pengabdian kami di tempat itu. Tapi teman-teman yang lain merasakan betul-betul apa itu pengabdian. Berarti beda-beda ya dari 3 desa ini ya? Beda-beda. Ini saya merangkap semua desa. Ada yang satu desa itu jarak dari tempat mereka Pak Kecil itu ke sekolah itu 30 menit jalan kaki. Nyebrang jembatan, orang dari rumah itu setengah 8 sampai ke sana jam 8. Nah, masing-masingnya 3 lokal. Desa saya 3 lokal, desa sana 3 lokal. Desa yang satu lagi 3 lokal juga. Nama desanya Pak? Nama desa Balingkarang. Satu itu Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Batu Sumbang, Kabupaten Aceh Timur. Desa Pantai Kerak, Kabupaten Aceh Timur. Itu persiapannya berarti kemarin itu kan diantar kan ke sana, naik apa? Kami diantara nih, maaf saya potong tadi Kak, diantara naik mobil Rio Satpol PP. Nah awalnya, ini kita ceritakan aja lah ya, nggak apa-apa nih ya. Kenapa ini? Nggak apa-apa ya Bu? Oke. Nah, awalnya kami sudah meminta juga ke wali kota, minta mobil lah supaya antar kami. Dikasih rupanya 1 mobil dari Pak Wali Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dari Pak Wakil kami minta dikasih juga mobil pickup, nggak tahu mobil apa, pokoknya pickup warna putih ada di bawah situ kantornya. Besoknya ditelepon sama Pak Wakil sama ajudannya Pak Fatur Rahman, FTIK juga. Ditelepon, Taufik bisa datang ke rumah Pak Wakil. Ada apa tuh Bang? Datang aja. Udah. Datang ke sana dibilang, Taufik, nah nanti ini datang ke Satpol PP, kamu dikasih mobil Rio sama Pak Wakil. Oh alhamdulillah, mobil Rio itu berarti bisa menampung semua barang-barang bisa di situ. Ya datang segera langsung ke Satpol PP minta kayak mana nih Pak, apa saja yang ditanggung oleh dari Bapak, apakah minyak, apakah supir, apakah cuma mobil aja. Lupa minyak beliau yang tanggung, Ketua Satpol PP itu. Terima kasih untuk Bapak Ketua Satpol PP. Alah itulah, kita juga tahu nama aku Iya. Dan satu lagi kami dapat mobil dari PMI Aceh Tamiang. Mereka ada kenalan lah dari kawan ini, emang sudah dekat sekali dengan Ketua PMI Aceh Tamiang, jadi pakai aja. Jadi kami cuma pakai 2 mobil jalan. 2 Aceh Tamiang sama ke Nah, kan itu satu jalan tuh dari Babo masuk jumpa Balingkarang dulu. Nah turunkan yang dari Balingkarang, perpisahan semua sedi-sedi di situ, pindah ke Batu Sumbang. Karena kesana dulu Batu Sumbang, Pantai Kerak belok ke kanan. Nah di situ perpisahannya, sedi-sedi di situ segala macam. Habis itu mobil itu pulang. Mobil Rio kami antar pulang sendiri, mau sama mobil kawan dari PMI Aceh Tamiang pulang juga sendiri. Nah, di perjalanan pulang tuh ada sepi sedikit lah, kecelakaan. Kenapa itu? Kecelakaan? Nah, menghindarin kereta. Mobil PMI ini menghindari kereta. Jadi ada oleng. Untung oleng dia, cuman nggak kenapa-napa, nggak ada luka apa, cuman bemper depan sedikit aja. Persiapannya sungguh sangat luar biasa ya kalau kita dengar ceritanya. Ini memang betul-betul niat sekali memang. Niatnya baik sekali dari awal. Nah nanti kita bakal ke tengah, ini masih awal nih persiapannya. Nanti kita akan tahu lagi nih ngapain aja nih mereka di sana. Nah Bu Rita nih, yang persiapannya tuh sebelum pengabdiannya. Nah, itu sebenarnya awal pengabdian itu karena kami ada beberapa orang dosen yang kebetulan mengelola jurnal itu mengadakan kegiatan roadshow jurnal untuk di Kota Langsa dulu. Itu kan kita mau lihat bagaimana respon dari guru-guru di Kota Langsa. Ternyata responnya sangat bagus dan kemudian Pak Dekan langsung merespon kita gitu. Respon pertama saya yang melakukan kegiatan itu bersama Bu Feni dipanggil gitu kan, ditanya bagaimana, kenapa harus dilakukan seperti itu. Jadi kita tahu semuanya. Akhirnya Pak Dekan, bagaimana kalau ini kita jadikan usulan ke pemerintah aja, gitu kan, untuk menjawab juga
permasalahan di guru. Jadi permasalahan guru itu agak kesulitan ketika mereka naik pangkat, gitu ya. Terutama bagi guru-guru yang sudah senior. Jadi kesulitannya apa? Mereka harus mempublish jurnal, gitu ya. Jadi di guru itu ada namanya PKBS, pengembangan berkelanjutan. Itu salah satunya ada di publikasi ilmiah. Nah, kita di publikasi ilmiah itulah mengambil slot untuk dosen, dari dosen, karena kita ahli di situ kan gitu ya, kira-kira ahli lah gitu ya, karena kita punya kemampuan di situ. Sehingga pada bulan Ramadan kemarin, kalau tidak salah tanggal 14 berapa ya, bulan Ramadan itu berapa tuh? Bulan 5 ya, bulan 5 atau bulan 4. Nah, gitulah sekitar, pokoknya di tanggal 14 itu kita audiensi dulu ke Kemenang. Dihadirkanlah di sana guru-guru dari MI, MTS dan MA yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Jadi di sana saya sampaikan apa permasalahan mereka, dan tepat permasalahan yang saya ungkapkan itulah yang dirasakan oleh guru-guru di sana. Nah, gitu kan. Kemudian kita tunggu beberapa waktu Kemenang mendata guru-gurunya, sehingga dibagilah kelas itu menjadi beberapa bagian. Persiapan kita di sini adalah kita mencari tim. Nah, jadi saya cari tim. Saya juga berkolaborasi dengan Ibu Nazlia TMN, itu ketua Prodi PAI, kemudian dengan Ibu Nina Frida PD, itu ketua Prodi TBI ya, bahasa Inggris. Nah, kami bertiga berembuk, ini materinya ini kira-kira. Saya bawakan yang ini, Bu Nazli ini, Bu Nina ini ada bagian nih, ada bagiannya masing-masing. Kemudian pada hari pelaksanaan itu nanti kita lihat lagi kondisinya. Nah, itu persiapan di kami. Jadi kami memang mempersiapkan materinya untuk 2 kelas. Jadi kita membaginya itu setelah audiensi ke Kemenang, ada 2 kelas. Kita buat satu kelas yang untuk guru yang belum memiliki sama sekali laporan PTK-nya, satu lagi untuk yang sudah memiliki tapi mau diubah menjadi jurnal artikel. Jadi ada 2 kelas dengan materi yang berbeda. Berarti bertiga ya, Bu? Bertiga. Kebetulan sebenarnya kita mau berempat, tapi yang satu orang ada halangan. Ketika kelompok, berarti Ibu siapa yang sendiri? Atau materinya? Tidak ada yang sendiri, karena di sana kita tetap ya, tetap kita waktu kegiatan itu kita tetap bertiga, karena tidak memungkinkan ketika kita melakukan itu masing-masing, satu orang maju tampil satu orang, karena kan konsepnya workshop. Kemudian kendala kita, guru-guru itu kan tidak semuanya paham dengan IT. Nah, untuk mengoperasikan Microsoft Word saja itu kita mesti bantu, sehingga pengalaman yang saya dapat ketika roadshow jurnal di Langsa itu saya sampaikan ke tim. Nah, jadi kendalanya seperti ini. Ternyata sampai di sana memang tidak jauh berbeda, sama juga dengan yang ada di Kota Langsa. Seperti itu persiapannya. Oke, jadi kita beralih ke kegiatan selama pengabdian. Balik ke topik ini, waktu pengabdian dari pagi sampai malam ngapain jadi P? Jadi kita ceritakan dulu dari subuh. Dari subuh ya. Dari subuh. Nah, subuh itu kami ke masjid, itu sholat berjamaah. Nah, selesai sholat berjamaah itu baca Yasin atau Al-Kahfi atau Ar-Rahman. Itu kampung itu. Oh, berarti pakai mic keluar ya? Ya, pakai mic keluar, mic besar. Kan kami udah begitu awal kami datang, kami juga udah izin lah sama orang kampung itu. Kami akan adakan lah sholat subuh berjamaah sampai zuhur, asar, maghrib, isya, segala macam. Pokoknya kami udah izin sana. Jadi orangnya udah izinkan kami mau ngaji dan harus habis maghrib boleh. Jadi kita balik lagi di subuh ya. Di subuh itu kami sholat berjamaah. Kadang pun kami cuma mahasiswa aja, Bu. Kak, mahasiswa aja bersebelas kami di situ. Karena warga-warga di situ kalau untuk sholat subuh itu kurang. Karena orang ini kerja, nanamnya ke bukit-bukit. Udah sampai. Maksudnya kurangnya itu karena mereka nggak semuanya ada di Ya, desa ya, hanya di ladangnya. Ladang, Ya. lewatin sungai itu ke alur lagi, belok ke alur. Maksudnya naik bukit lagi. Jadi bermalam di sana ya. Nah, terus
sampai jam 8 tuh lah main-main lah sama anak-anak. Kalau ada anak-anak jam setengah 8 tuh anak-anak udah sampai sekolah, anak-anak udah pergi sekolah. Bahkan kami yang belum sarapan itu udah ada yang ajak sarapan. Kak, kami udah siap sarapan, kami mau ke sekolah dulu ya. Jalan kan setengah 8 itu langsung semangat tinggi kali kalau tuh belajar. Nah, jam 8 nya kami ke sekolah. Nah, pertama tuh hari pertama kita lah masuk yang sekolah. Apa yang perlu kalian bantu? Terserah kalian mau ngajarin apa di sini. Nah, saya bebaskan sama kalian. Kalian berapa hari di sini? 10 hari. Kami bebasin untuk kalian 10 hari mau ngajarin apapun. Kan kami baru tahu dulu. Di situ kelasnya ada berapa? Nah, kayak saya bilang tadi ada 3. Kelas 1 sama 2 gabung. Kelas 3 sama 3 4 gabung. 5 sama 6 gabung. Yang membedakan itu walaupun papan tulisan 1 garis. Untuk sana kelas 1, untuk sana kelas 2. Itu sekalian tuh masuknya tuh. Ngajar sekalian. Nanti duduknya pun beda. Yang kelas 1, kelas 2 sebelah kiri, kan ada 4 baris lah ya. Satu kelas 1 situ, kelas 2 sebelah sini. Jadi ngajar pun Gurunya 1. gurunya 1. Mata pelajarannya juga 1. Mata pelajarannya. Nah, itulah yang kami kurang paham. Yang kami datang, pokoknya yang ngajarin kelas 1, belajar kelas 2, kelas 2. Apa yang belajar orang ini, misal matematik orang yang belajar. Matematik kalian aja, saya bilang. Kalau bahasa Inggris orang yang belajar, kan bahasa Inggris orang ini nggak ngerti ya. Bahkan kami ngajarin bahasa Inggris itu A, B, C itu saya tulis A, kan A, saya buat situ A sama I biar orang ini bisa. B, C sama I saya tulis, bahkan seperti itu supaya orang ini mau. Lalu kalau orang cuma baca A aja. Udah buat media juga Bu, yang kayak dulu sarankan udah buat media juga. Harus saya tambahkan juga A, B, C, kalau K, J, nah kayak itu sampai segitulah. Biar Harus mudah, biar mudah orang kan dari orang yang nyanyi kan kami buat lagu A, B, C, D, nah kayak itu kami buat lagu orang ini mudah, jadi teringat dari orang ini. Waktu kami pulang pun, Kak nanti kita nyanyi lagi ya kalau balik. Ya tadi sampai ngajar di sekolah ya jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Oh, bukan sampai siang jam. Ya karena topik. Oh gitu. Oh jadi jam 10 Nah, aja. sampai jam 10. Nah, dari jam 10 sampai jam 12 itu kami main sama anak-anak itu. Oh, main di halaman rumah Enggak. atau di sekolah? Dari pulang sekolah sampai ke rumah orang ini masing-masing kami anteri. Oh, anteri. Nah, nanti kalau orang yang mengumpul kami ada sediakan memang rumah khusus untuk belajar di situ. Untuk belajar di situ kalau emang orang ini udah pulang dari sekolah datang ke situ. Belajar di situ sama kami. Nah, dari jam 10 sampai jam 12 main-main. Nah, jam 12 itu istirahat sampai jam 2. Nah, dari sela-sela istirahat itu saya bilang sama orang, terserah kalian. Kalau mau kalian ngajar juga di situ ngajar. Yang penting orang ini jangan sampai bosan. Jangan sampai 10 hari di sini orang ini cuma belajar terus. Harus ada main-mainnya. Jam 2 sampai jam 4 ngaji ke TPA. Ada TPA-nya di situ ya? TPA di situ. Ada 2 TPA. Kenapa ada 2? Ada 2, TPA bawah, TPA atas. Apa perbedaannya? TPA bawah ya tempat anak-anak yang di bawah itu. Oh jadi lokasi. lokasinya. Kirain umurnya yang membedakan. Berarti bukan ya? Itu lokasinya. Ya? Lokasinya. Nah, ada juga yang kalau di tempat lain jauh. Dari satu TPA ke tempat yang lain itu jauh. Bahkan kawan-kawan ini nggak pulang. Dari sekolah itu ke masjid kan lumayan dekat dari sekolah ke masjid. Udah jadi kawan-kawan ini habis ke sekolah itu langsung ke masjid aja. Gitu. Jadi nggak pulang orang. Kalau pulang menghabiskan waktu setengah jam lagi. Jalan lagi ya? Ya, setengah jam lagi. Itulah makanya kalau kita bilang harus punya bawa kereta. Kalau emang next bakal situ lagi harus ada kereta. Itu jam sampai jam 6 tadi ya. Habis maghrib itu kami udah buat di situ semua tausiah. Siap maghrib ya? Setiap maghrib tuh habis maghrib tausiah. Nah tausiah sampai jam kita bilang lah sampai setengah 8, jam 8 sholat isya. Habis sholat isya itu kami ngaji lagi al-waqi'ah untuk kemakmuran kampung. Itu saya suruh ke semua desa kayak gitu harus tausiah kan. Namanya setiap kampung itu ada dibagi laki 2. Jadi dari 2 laki ini bisalah dimanfaatin tausiah segala macam. Apapun itu. Kalau dari jam 8 sampai jam 10-nya sampai jam 12 sampai jam 1 malamnya ya terserah. Bebas orang. Kami evaluasi sampai jam 10. Habis itu ya keluar istirahat. Kalau kami berbau sama orang kampung, berbau sama anak-anak muda. Berarti
tuh dari hari pertama sampai hari terakhir kayak gitu semua tuh? Kayak gitu terus. Nah, ada satu hari kan hari Sabtu itu orang yang bagi rapor. Nah, di situ perpisahan semua, kelas 6 aja yang bagi rapor. Saat kelas 1 sampai 5 diajarin di tempat yang khusus itu, di rumah khusus itu. Jadi kalau yang kelas 6 bagi rapor, orang ini kan dah nggak bagi rapor kan. Begitupun di tempat-tempat lain, di kampung-kampung yang lain. Ya, cuman itulah kekurangan orang itu. Capek. Kasihan badan orang ini jalan kaki setengah jam itu ya. Setiap pagi harus bangun jam 8, tidur jam 2 buat media kan gitu. Buat media kan bukan mudah kan bukan? Ajarkannya udah wah kali bagi kami. Ini siapa? Berarti memang betul-betul ya, tapi seru ya, serunya ya di kegiatan itu ya. Banyak serunya ya, kalau dibilang seru semua. Nggak boleh kita bilang nggak boleh kan, nggak boleh kan, harus kita bilang seru semua ya seru. Pengen balik kan ya. Cuman ya jangan 10 hari lah. Tambah lagi. Jangan sampai 10 hari. 10 hari ajarin bismillah pun Nggak dapat. ya nggak dapat. Itu nantinya tuh. Itu nantinya. Oh, nanti ya. Itu nantinya tuh. Itu ada Kelebihan dari dia kan. yang paling kan semangat. Semangat ini. Oke, jadi karena terlalu semangat nih, ini mau tahu juga nih kita alasan Opik pribadi nih, Opiknya pribadi nih. Pribadi. Untuk kenapa sih mau ngabdian? Kenapa? Pertama nih, tersilat dari pertama. Mau ke Simpang Jernih itu mau main-main. Oh, Nah, ini kan pribadi ya. Bukan rahasia ya. Pribadi ya. iya, jujur. Mau main-main karena kata kawan-kawan yang udah pernah di sana tuh cantik, airnya jernih. Emang betul, betul, memang kayak namanya. Begitu sampai sana langsung ke sungainya dulu. Kalau bahasa orang diri wekul di sungai. Oh, benar. Nah, bahasa gayunya. Nah, di sana karena cantik. Rupanya setelah tim survei kami suruhlah tim survei itu kan di sana ngapain berapa orang? Cari desa-desa yang betul-betul perlu pendidikannya kita bangunlah di sana. Nah, itulah alasannya. Karena apa? Di 3 desa itu pendidikannya kurang. Tapi semangatnya tinggi. Yang kayak saya bilang tadi, setengah 8 orang udah ke sekolah. Itu semangat orang ini saya bilang top lah daripada orang-orang di kota ini ya. Di kampung yang tempat yang kami datangi itu luar biasa sekali. Itulah alasannya ya kayak saya bilang tadi, tridharma perguruan tinggi kita kan, pendidikan, penelitian, pengabdian. Di pengabdian ini bisa kita dapatkan penelitian sama pendidikan. Pendidikan untuk ngajar Pendidikan aja penelitian, meneliti gimana perkembangan mereka, bisakah dengan media ini, bisa juga jadi judul skripsi saya kan. Kalau Bu Nazlia sekali nyelap gitu baik. Alasan lainnya ya tetap pendidikan, agama, apalagi berbicara masalah agama di sini kan sangat kurang. Ta'au saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Soy. Nafal hurufnya kurang. Maka saya sampai di sana 3 malam. A, I, U, Ba itu dulu. Kalian kalau mau belajar sama abang, saya bilang belajar sama abang, belajar itu dulu. Kalau kalian mau belajar irama, silahkan tempat kakak-kakak lain. Kalau sama abang, kita belajar itu dulu. A, I, U, Ba, betul itu, baru kita baca Bismillah, Al-Fatihah, ayat-ayat lain. Itu aja Alasannya, namanya alasannya. wajar alasannya. Satunya tapi sangat bermakna. Boleh lah. Boleh lah. Awalnya mau jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Tapi akhirnya Oke, terus kita mau tahu juga suka duka selama pengabdiannya. Oh, enggak ke ibu dulu. Enggak lah. Oh, saya dulu. Seru, lebih seru topik. Kalau sukanya, ya banyak kali sukanya. Suka sedikit. Suka itu kita senang aja nengok orang yang ceria. Kita ngajarin tuh orang ini, wah pengen lah kayak abang-abang itu bisa ngajarin kami. Kan orang ini masih sedih, kita pengen orang itu. Ya, itu sukanya. Kalau dukanya tuh banyak. Oh, lebih banyak Kali dukanya. Di setiap desa tuh ya warga yang kurang menerima, ada yang nggak menerima. Bahkan ada yang bilang seperti ini, orang ini bodoh pun banyak duit, bodoh pun tetap itu. Iya betul, hidup di kampung orang sendiri aja. Tapi kalau orang di kota kan nggak mungkin bisa seperti orang-orang berpendidikan lain. Itu
Cuman kami nggak bilang kayak itu, kami bilang untuk evaluasi aja. Udah kalian nggak usah dengerin aja, fokus aja tujuan kita kesini apa, pengertian. Ya udah gitu aja pengertian. Ngajarin aja anak-anak orang ini, walaupun orang tua kayak gitu, tapi anak tetap disuruh tinggi gitu. Disuruh tinggi tetap. Mungkin itu di sebalik itu kan Fik, itu ada ini ya, setelah melihat kegiatan kalian, orang tua itu punya evaluasi mungkin. Makanya anaknya tetap diizinkan. Iya, tetap diizinkan. Bahkan yang nggak bisa baca tadi, Iya. dia bisa lah dibaca, sedikit-sedikit udah bisa lah. Iya. Targetnya kan memang ada masing-masing target. Iya. Itu. Terus buka lagi jarak yang harus ditempuh sama orang ini dari teman-teman di Pantai Kera lah, langsung kita sebutkan buat jarak lumayan, Iya. sengaja Kalau nggak ada transportasi ya. transportasi kaki. Mungkin Burita juga tahu lah waktu Burita seperti kami. Dari penyeberangan GT itu jalan kaki berapa kilo, naik turun bukit. Jadi Pak Jen, Pak Pati sampai capek, memang capek. Iya, luar biasa. Terlebih lagi orang ini ya 10 hari bolak-balik terus. Pagi sampai sore bolak-balik situ aja. Belum lagi ada yang ketinggalan. Ketinggalan? Ada ketinggalan barang, misalnya media ketinggalan, iya. jalan Ya, lagi. terus balik lagi. Kan ada kereta satu, nggak mungkin dong kita kasih kereta tuh pergi-pergi. Nah, itu duka itu satu. Udah keberapa lah itu? Nah, duka lainnya kita ngajar anak-anak ini naik atas kepala kita, bahasanya kayak gitu. Namanya juga gimana? Datang orang baru kan orangnya terlalu ceria. Sampean kita ajarin kayak gini, orang ini main-main terus naik atas kepala tuh bahasanya kayak gini. Kita ajarin tapi orang ini nggak mau dengar. Nah, kalau bahasa-bahasa orang situ kalian ajarin terus itu sampai naik atas kepala kalian baik-baik. Kan nggak boleh marah-marah. Iya. Kan kayak aku bilang nggak boleh suruh macam kesannya tuh. Cok, yuk kita berdiri yuk. Nah, itu kan kurang nggak boleh. Ayo dek kita sama-sama berdiri yuk. Kita jalan gitu kan. Itu dukanya. Nanti mungkin dari ibu dulu lah. Nanti keluar lagi juga. Matanya udah berkaca-kaca. Bener saat berduka ya. Iya, karena gini dia. Yang di Pantai Kera itu, mahasiswa yang ditempatkan di Pantai Kera itu harus mengakomodir dua desa lainnya. Nah, sehingga mereka kan dari ini pusatnya Pantai Kera nih, desa utamanya Pantai Kera. Dan di desa utama itu yang ada masjidnya gitu. Di dua desa lainnya itu ada Pantai Cermin sama Bukit apa Bang? Kampung Bukit. Nah, itulah yang mereka tempuh gitu dengan jalan kaki itu lagi. Nah, gitu. Jadi waktu Ibu bersama Pak Dekan, Pak Wadet, Bu Nasri, Bu Nina Frida dan Pak Muslim ke sana, hari ketiga kami ke sana itu kami hanya sampai di Pantai Kera. Untuk mencapai Pantai Kera aja itu kami pakai ini nih, pengatur waktu gitu ya, ngatur jarak itu. Kami hitung dari mulai turun dari GT sampai ke lokasi itu sekitar 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo itu kemarin balik lagi kan nggak 3 kilo tuh untuk jalan di situ aja. Belum lagi kalau mereka yang berkegiatan itu harus nyebrang ke ada titik gantung di sana. Nyebrang ke desa itu tadi itu yang bikin mungkin mereka kelelahan gitu. Terus waktu di jalan gitu. Terus waktu di jalan memang luar biasa kalau saya katakan memang luar biasa lah yang kali ini demo kali ini. Kemudian saya salut juga kan mahasiswanya tidak hanya yang semester 8 mereka cuma 8 orang ya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang yang semester 8 didominasi semester 6, 4 dan 2. Nah, itu kenapa kemarin pembekalan memang harus serius karena ada semester 2 dan semester 4. Kan gitu kan. Kalau semester 6 udah lumayan kan mereka sudah banyak melalui mata kuliah yang seperti media pembelajaran, model-model micro teaching mereka sudah lalui itu. Tapi yang semester 2, semester 4 kan belum. Sehingga kemarin pembekalannya kita fokuskannya ke situ dan alhamdulillah rupanya bermanfaat ya Bang ya. Nah, semester 2 ini pun saya lihat kayak orang ini nggak pengen micro teaching lagi Bu. Udah Nggak, betul. Iya, Menurut iya. saya ya. Iya, setiap desa. Orang yang semester 2 ini bahkan yang mendominasi. Bukan lagi yang semester 8. Semester 8 kita bilang cuma mantau-mantau aja. Semester 2, semester 4, semester 6 itu yang rata-rata ngajar. Ngajarin anak-anak ini. Yang praktek ibadah yang saya bilang ke ibu itu nggak jalan. Nggak jalan. Karena apa ya? Tadi saya bilang madrasah ulumnya masih kayak gitu. Nggak mungkin langsung kita praktek sholat jenazah gitu kan. Betul. Ya kan? Harus Al-Fatihah dulu, minimal baca Al-Fatihah betul, salah sholat fardu, sholat wajib ya 5 waktu itu. Jadi saya cuma
Oke, praktik ibadah ini kita singkirkan dulu. Bacaan Khusus dulu. itu dulu itu orang. Jadi sepertinya kalau mata kuliah di konsep MBKM nya sekarang kan lagi ada konsep MBKM untuk kampus-kampus semuanya, mereka belajar kampus mereka itu. Ini kegiatan mereka itu bisa harusnya diakui gitu kan, dan alhamdulillah memang diakui ya Bang ya, diakui sebagai mata kuliah KPM katanya. Jadi memang saya sendiri gitu waktu kasih pembekalan ke mereka, saya tanya semester berapa, saya bingung kan, semester 2, semester 4 mau ikut kegiatan pengabdian gitu kan, tapi ya karena mereka semuanya Levelnya iya, karena kan maksudnya bukan hal yang mudah, sementara kan kalau di kampus kita KPM itu di semester minimal semester 6 gitu kan. Mereka yang semester 2, semester 4 berani, itu luar biasa. ambil langkah jauh. Iya. Ambil satu langkah ke depan Awal daripada depan. teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, jadi rekan yang langsung untuk informasi, Ibu Rita juga salah satu supervisor Bu ya Iya. untuk kegiatan KPM dari mahasiswa. Karena Ibu Rita juga punya pengalaman sedikit tentang pengabdian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, jadi setelah banyak nih suka duka segala macam ini di lapangan, jadi mau balik lagi nggak nih, Upi, untuk pengabdian? Enggak cuma di desa itu ya, pasti mungkin mau ke desa lain, Upi itu mau ke kabupaten yang lain mungkin ada tercanang seperti itu. Sebelum cerita sedikit lah Oh, belakang ya. boleh. Nah, sebelum kami ke Simpang Jernih ini, Pak Dekan udah sarankan. Mungkin kemarin Pak Dekan juga ada bilang untuk Gajah Selatan. Nah, saya sempat beradu argumen lah sama Pak Dekan. Ngapain Pak kita ke Gajah Selatan? Ke Simpang Jernih pun dana kita susah. Terlebih Gajah Selatan, siapa yang mau mendanakan? Siapa yang mau biayai? Kalau ada yang mau biayai, kami siap berangkat ke sana. Cuman kan kita belum survei ke sana, belum lagi survei ke sana. Iya. Cek lagi keadaan agama mereka kayak mana di sana, pendidikan mereka kayak mana di sana. Walaupun kita bilang masih kurang dari YIN datang ke sini, Simpang Jernih pun bahkan nggak ada. Oh, ada satu orang dari Batu Sumbang, ada satu orang. Satu lagi Tampur Palu, anak pendidikan bahasa Inggris, Sidik namanya. Satu lagi yang jauh itulah saya nggak tahu namanya. Jauh. Itu yang jauh dari Gayung Bos ya? Dari Batu Sumbang. Batu Sumbang. Batu Sumbang. Itu dari rumah yang kami tidur itu nggak jauh, 3 rumah. Jadi kalau kita mau balik lagi ke desa itu mau. Semua mau. Saya juga udah tanya orang, kalau kalian balik lagi mau? Ya boleh Bang. Kami kalau emang ini nggak masuk ke dalam KPM pun mau kami balik. Cuman kami harus ke situ. Harus ke situ. Kayak mana cara kami harus ke situ. Mau nggak mau. Bawa motor, keluar uang sendiri, nggak masalah. Saya mau perbaiki apa yang ada di sana. Mantap, berarti kita urus kalau kalian emang begitu. Tapi kalau emang kalian udah nggak mau KPM lagi, tinggal kita buat laporannya aja. Saya bilang ke orangnya itu. Enggak Bang, nanti aku mau KPM lagi, mau kesana lagi. Ya udah, kan 40 hari gitu kan? Iya, 45 hari. 45 hari kan? Dia 45 hari itu Bang dari mulai perencanaan sampai pelaporan. Jadi sebenarnya kita kan kemarin kan udah mengumpulkan data tuh 10 hari. Jadi sudah. Dan memang bagus tanggapan dari Kapus Pengabdian Pak Anwar itu sangat bagus sekali. Sampai Pak itu kenapa tidak dilaporkan gitu kan? Saya kaget kok tiba-tiba ada kegiatan seperti ini tidak ada laporan ke saya gitu. Jadi ya diskusilah dengan beliau, disampaikan beliau bahwa ini bisa kita akui sebagai mata kuliah KPM. Bahkan saya hanya minta untuk semester 6, terutama semester 6 gitu kan. Tapi bagaimana dengan semester 2, semester 4, sementara mereka kan juga di sana gitu. Jadi tanggapannya sangat luar biasa dari Kampus Pengabdian. Terima kasih Pak Anwar. Jadi memang yang kegiatan-kegiatan yang memang kita bilang niat baik itu memang diiringi terus baik terus. Iya. Ya, Selalu akan ditanggapi. Berarti jawabannya mau ya, dan sangat-sangat mau itu mau banget gitu. Tapi ada tapi ya. Tapinya. Saya kan udah semester lanjut lah nih kan. Kalau bisa diselesaikan dulu, itu tetap mau saya, walaupun saya cuma jadi tim pemantau aja, cuma dia dan orang itu, tapi saya mau. Iya. Sebenarnya niatnya dulu. Nah, niat, kalau niat mau beli, Ya, mau beli nggak ada lawan, lawan. harus mau. Nah, terus nih kan tadi banyak juga kendala-kendala, hambatan atau segala macam terkait dari pengabdian ya, Mbak sama Taufik juga. Ini kita juga mau tahu nih harapan ke depannya nih tentang terkait pengabdian. Bisa nih kita sampaikan untuk kampus mungkin untuk siapa saja gitu harapannya ke depan supaya lebih
baik lagi. Kita nggak bilang ini nggak baik, tapi mungkin akan lebih bagus. Jadi saya dulu. Iya, ini masih sesi abang. Oh. Kalau harapannya ya semoga kawan-kawan yang lain dari fakultas manapun, ayolah kita buat pengabdian seperti ini. Ini bukan bagus cuma untuk fakultas, untuk institut juga bagus. Terlebih kepada kalian sendiri, ada jiwa sosialisasinya, sosial bermasyarakatnya dapet, untuk pemuda-pemudi pun dapet, sama orang tua lagi terlebih. Bagaimana cara ngomong kita sama orang tua yang kita bilang adatnya beda dengan kita, kayak mana? Nah, itu kita harus pelajari juga. Begitu sampai sana, semua kita dapet. Bahasa-bahasa Gayo juga diajarkan. Kopi-kopi Gayo disuruh bawa pulang. Jadi kalau emang saran untuk orang ini, untuk kawan-kawan lah yang IQ-nya tinggi, saya lebih pengen lah sama kawan-kawan yang IP-nya tuh 3,6, 3,7, 3,8 tuh dicampakkan lah ke desa kita. Dijampak ke sana ya. Supaya orang tahu. Jangan dikira nanti kami ini yang IQ ini IPK 3,2, 3,1 nih. Kayak itu lah. Seperti kata-kata orang lah, nggak berpendidikan kan gitu. Curhat ya. Kayak mana ya? Kayak gitulah bukan keadaan sekarang kan. Jadi nggak banyak sih sarannya. Orang ini harus buat kayak gini juga. Nah, satu lagi, kalau kalian memang mau ikut seperti ini, dari Dema Institute ada buat orang yang mau buat bina desa. Nah, itu open volunteer. Kalau kami kan cuma normal aja di fakultas tadi aja. Kalau ini orangnya open volunteer, siapapun yang mau ikut daftar. Cuman kita nggak tahu ke desa mana. Yang baru sekilas saya dengar, ke Aceh Timur, Aceh Tamiang, daerah sana juga. Caranya ya itu aja lah. Itu ajakan untuk teman-teman yang lain. Ajakan untuk kawan-kawan yang lainnya. Jadi nggak perlu saran, ajakan aja. Biar orang ini mau nggak. Jangan kita bilang buat seminar terus, nggak bagus kan? Bagus juga, bagus seminar itu. Semua itu bagus, tapi lebih ke tarbiyah, kami kan tarbiyah. Jadi teori sama praktek itu sejalan. Kita kan tarbiyah, ngajar, mikro teaching ya. Bagusnya tarbiyah. Iya. Jadi dapat dua-duanya tadi ya. Dapat dua-dua tadi saya. Pendidikan sama penelitian dapat ya Bang? Dapat. Jadi harapan untuk kegiatan itu sendiri nih. Itu kegiatan kami. Iya. Tim Ngabdi ini saya harap kedepannya tuh ada. Karena lanjut lagi ya. Ada isunya, saya pribadi ya mau buat isu nih, mau masukkan itu ke ADRT. Bahwasanya masing-masing ormawa wajib melakukan pengabdian. Setiap tahun ya. Wajib melakukan kegiatan pengabdian. Entah itu dari satu kepala, satu lah kita FT mengabdi, ya udah FT-nya semua. Berarti kan itu mencakup semua dari setiap MD. Kan kami ada nama MD, ada Sigma, ada yang apa, ada gabung. Nah, kalau mau satu-satu juga nggak apa-apa. Sebagai kemarin kan udah buat, PAI juga udah, bahasa Inggris juga udah. Timbul lah, yolah kita buat sama-sama lagi. Mau. Ini kita lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah, itulah yang udah saya mau usulkan ke kawan-kawan yang lain, ke kawan-kawan SEMA lah, terutama kan yang membuat ADRT itu kan. Berarti ingin harapannya itu kegiatan seperti ini berlanjut dan rutin seperti itu ya. Saya kan nggak terus-terusan jadi Dema juga. Iya. Jadi kan ini kan sampai bulan 11 habis ya. Aduh curhat. Untuk kawan-kawan lain, untuk teman-teman yang lain ya, tolong dilanjutkan. Apa yang sudah bagus dilanjutkan. Kalau emang nggak bagus ya diganti. Direvisi ya. Direvisi. Nah, untuk Gurita sendiri nih harapannya Bu untuk pengabdian yang passion tadi ya, PTK. Iya, yang PTK itu kami mau saja kegiatan itu dilanjutkan, gitu kan? Tapi maksudnya seperti ini, adalah timbal balik yang sepadan, gitu. Kalau kegiatan kemarin itu benar-benar kami ya tidak dibayar, memang betul-betul mengabdi, gitu kan? Dengan permasalahan 33 orang guru MI di Aceh Timur, dan sampai sekarang itu kami ada follow up-nya. Jadi kami ada satu grup, mereka tetap mengirimkan proposalnya, kita tetap lakukan review. Tapi ada juga sebagian yang ya kan tergantung lagi kembali kepada individunya, kan gitu. Kita bisa kasih motivasi apapun ke mereka, tapi kalau individunya tidak, ya kita enggak juga. Jadi beberapa guru yang sudah mengirimkan proposalnya itu kita review. Nah, itu masih berlanjut. Dan ke depan ini ada juga kegiatan kami masih terkait juga dengan
tapi dengan yang kelas satunya lagi, kelas penulisan pengubahan laporan PTK menjadi artikel jurnal, itu direncanakan sebelum Idul Adha nanti kegiatannya. Dan itu juga kami masih bertiga, karena yang bertiga ini tadi saya, Bu Nazri dan Bu Nina sudah menemukan, udah punya chemistry lah gitu ya. Kita udah punya chemistry bagaimana merampungkan kegiatan 4 hari menjadi 3 hari. Karena bukan kita dulu kan, kita tidak beri materi dulu, kita minta mereka curang pendapat dulu bagaimana permasalahan mereka, baru kita kasih materinya. Nah, setelah kasih materi itu kita balik lagi setelah ke Bali gitu, setelah selesai kegiatan pada hari itu kita rembukan lagi, ini seperti ini, harusnya besok kita bawanya seperti ini, supaya target 4 hari itu bisa kita padatkan di 3 hari. Dan alhamdulillah memang berhasil, dengan 3 hari itu mereka bisa menulis gitu. Banyak kemudahan yang kita berikan di situ. Harapannya ya memang seperti itu ya. Jadi harus ada, memang harus slot untuk pendidikan, penelitian, pengabdian itu harus ada, harus dianggarkan gitu. Sama seperti kegiatan mahasiswa ini kan bagus sekali kegiatannya untuk MBKM sebenarnya. Nah, kegiatan yang dilakukan dosen juga seperti itu gitu. Jadi diperhatikanlah yang kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan kita sudah mengabdi, kita berkorban fisik dan psikis kita sendiri. Kalau bahasa Kemenaknya ikhlas beramal. Iya, itu tadi. Tapi maksud ibu begini, kita beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Nah, jadi seimbang dia. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas beramal aja kan gitu ya. Jadi ya diakomodir lah sedang kegiatannya. Karena kan memang lihat mahasiswa ini tadi kan semangatnya melebu-lebu. Gitu pulang sampai ke sini corona mereka ya. Gimana balik lagi? Balik Bu, kami mau balik lagi Bu. Kan luar biasa gitu kan. Jadi kalau tidak disahuti itu kan sia-sia lah, maaf sekali. Nah, demikian juga dosen PGMI, khususnya PGMI. Nah, kan Ibu kan ketua prodi PGMI gitu ya. Dosen PGMI itu melakukan pengabdian dengan biaya sendiri. Nah, gitu ada yang melakukan suatu ada. Tapi pengabdian mereka kita ambil begitu saja untuk akreditasi. Maksudnya kan harus ada lah timbal baliknya kan gitu ya. Nah, jadi ya ini menjadi masukan lah ya. Nah, oke. Jadi ini sudah di penghujung acara, kita juga mungkin ada kata-kata terakhir ya. Ada B? Oh, kata-kata terakhir. Iya, kata terakhir. Ada B misalnya apapun. Untuk kawan-kawan, khususnya di 4 fakultas ini, tarbiyah, syariah, Quran, Febi. Kalau kalian ada lebih anggaran 3 juta, ayolah 3 juta aja, nggak banyak 3 juta buat pengabdian. Nanti minta sama fakultas bantu-bantu kayak berita kemarin. Open donasi. Nah, jadi kalau open donasi, alhamdulillah terkumpul dan untuk di sana, kebutuhan di sana. Yang tuh, yang bagus, nggak apa-apa. Kan nggak perlu kan bukan. Untuk kawan-kawan yang lain lah buat pengabdian seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kasih Tamiang aja. Aceh Timur boleh juga. Kalau di Langsa janganlah, udah terlalu dekat. Kalau di Langsa, pendidikan pun udah terjangkau. Pergi ke tempat yang nggak terjangkau aja. Mungkin Pengalaman baru ya. Pengalaman baru, cari pengalaman baru. Pakai baju gayung, pakai baju adat di sana. Belajar bahasa baru ya. Belajar bahasa gayung, belajar bahasa baru. Seru. Intinya seru. Nah, dari awal sampai akhir seru. Aduh, sayang sekali kita sudah selesai sesi ini. Berharap nanti akan ada, kita ketemu lagi ya di program apa lagi gitu. Siap. Baik rekan yang Langsa, sekian untuk Humas Menyapa kali ini. Terima kasih telah membersamai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih Dipa.